Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu bulan yang lalu kita bahas apa? Sampai lali ya. Mungkin yang mencatat masih ingat yang kita bahas sampai apa. Adab thalibil ilmi sudah selesai. Lali ini kabeh. Kemarin ada tentang adab tidur ya, Bu. Adab salam. Oke. Adab salam. Mudah-mudahan betul. Memang yang minta materi seperti ini kan banyak, jadi kadang-kadang sampai nanti. Oke, kita lanjut kemarin yang sudah kita bahas, insyaallah al-amalu ala nasri salami bainal muslimin jami'an, yakni dalam konteksnya kita ini memang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk menyebarkan salam di antara kaum muslimin seluruhnya. Ini sudah kita bahas sampai nomor berapa kemarin kan? Baik, nomor 2 itu adamul iqtisari fi iqatis salami ala man ya'rifu faqat. Tidak membatasi diri di dalam mengucapkan salam, menyampaikan salam atas orang yang dikenal saja. Jadi pada poin yang pertama sama kedua ini mempunyai munasabah yang kuat. Ya, sesama muslim itu sama-sama untuk menyebarkan salam. Kalau di dalam bahasa Rasulullah di sini, wa taqra'a as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ketika engkau itu mengucapkan salam, menguluk salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Jadi apapun dia ormasnya, organisasinya, kelompoknya, kalau memang dia Islam, kita menjawab salamnya ketika diucapin salam.
NU Muhammadiyah itu adalah sebuah perahu kendaraan. Tetap kita punya prinsip bahwa lana amaluna walakum amalukum. Tetapi tetap untuk masalah salam itu tidak terbatasi. Beda dengan konteks kayak orang-orang yang memang bukan Islam. Kalau saya mengatakan orang Syiah itu juga bukan Islam, Ahmadiyah itu juga bukan orang Islam ya, ketika itu. Tapi ketika dia memang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah bisa. Kalau sudah ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga sudah repot. Ada orang-orang yang mengklaim kalau bukan kelompoknya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi selama dia memang ma'ana alaihi washabi yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan dari banyak sahabat, maka dia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada larangan di dalam hadis ataupun sunnah ataupun ayat yang melarang orang Muhammadiyah itu gak boleh menjawab salam dari orang NU atau sebaliknya. Sama-sama kalau masalah ini. Ketiga, iltizamu bisilati al-waridati minan nabi atau ali Nabi SAW. Jadi al-iltizam itu artinya memegang, penuh memegang secara kuat. Bisilati dengan silat, redaksi al-waridati yang telah datang ali Nabi SAW. Kalau mengucapkan salam itu kita ambil dari redaksinya Nabi. Tidak boleh kita mengucapkan salam itu dengan redaksi sakar PDW, tidak boleh ya, tidak boleh juga kita ganti-ganti yang lain. Kalau namanya orang Islam itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu orang Islam. Jangan diganti rahayu, jangan diganti selamat pagi, jangan diganti selamat sore, selamat malam. Jangan diganti dengan salam sejahtera. Jangan. Nanti akan terbahas di sini bagaimana ketika kita mengucapkan salam sementara di situ ada orang non muslimnya juga. Ya, ketika ada seseorang yang masuk datang kepada Nabi, dia mengatakan assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan asyar, dia dapat 10. Ketika datang lagi orang yang kedua, yaitu manja'a akhar, faqala assalamualaikum warahmatullah, faqala Nabi isyaruna, dapat 20. Dan kemudian datang orang yang ketiga, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka faqala Nabi SAW falatun, dia mendapatkan 30. Semakin lengkap semakin bagus. Jangan mengucapkan salam kepada seseorang itu pada dasarnya adalah doa, dan sirat redaksi yang kita pakai berasal dari Kanjeng Nabi, jangan diubah-ubah. Ada yang bertanya sama saya, Pak, orangnya kan cuma satu, Pak, apakah kita mengucapkan pakai assalamualaikum? Kalau orangnya cewek satu, apakah kita ganti assalamualaikum gitu ya? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Juga tidak ada tambahan di dalam salam. Biasanya orang mengucapkan assalamualaikum waalaikumna, ya kan, warahmatullahi ta'ala. Tidak usah ditambah-tambah begitu, tidak usah. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada itu tambahan waalaikumna, dan juga tidak ada tambahan ta'ala, itu tidak ada. Beliau orang yang paling paham dengan agama. Beliau paling paham tentang bahasa Arab. Kita kadang-kadang baru belajar nahwu sorof, baru berapa hari itu saja sudah sok-sokan nambah semacam itu. Jangan. Kum di situ kan juga nanti dalam konteks ilmu balaghah maknanya sudah berbeda. Kalau di dalam Al-Quran itu biasanya kalau jamak mudzakkar salim, ya jamak mudzakkar salim disebutkan padahal di situ ada wanita-wanita, maka kumnya itu sudah mewakili semuanya. Kita pakai saja yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lah bagaimana di dalam sholat? Apakah di dalam sholat itu salam itu juga redaksinya sampai wabarakatuh atau tidak? Ini kan menjadi permasalahan. Apakah boleh sampai wabarakatuh? Apakah wabarakatuhnya itu sebelah kanan atau sampai pada sebelah kiri juga sama-sama assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat redaksinya. Apakah kalau sebelah kanan itu assalamualaikum warahmatullahi cukup, yang sebelah kiri itu assalamualaikum warahmatullahi cukup? Kita lihat di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tsumma kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, wa Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Beliau ke sebelah kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bainatu khatihi al-yumna, sampai terlihat putih-putihnya pipi beliau sebelah kanan. Itu jadi nolehnya tenanan kanjeng Nabi itu sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Lah wa an yasalihi, dan kemudian ketika beliau noleh ke sebelah kiri, beliau juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khatihi al-aisar, sampai pipi kiri beliau itu putih-putih, pipi kiri beliau sampai kelihatan yang kiri itu. Nah, kalau saya ditanya, ini yang lebih kuat, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Kalau untuk riwayat Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah memang ada tambahan wa barakatuh, tapi itu wa kana ahyana yazidu fi taslimatil ula. Ya, kadang-kadang Rasulullah menambah di salam yang pertama dengan wa barakatuh, tapi itu kadang-kadang, dan itu riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. Berarti lebih kuat yang mana? Yang Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Itu kadang-kadang kita kayak seperti di imam sebelah sana itu, kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bingung juga dari mana ini. Ya, kalau mau menambah wabarakatuh itu yang sebelah kanan saja. Jadi tidak ada riwayat yang menambah sampai sebelah kiri. Dan redaksinya yang sahih itu yang kanan warahmatullahi, yang kiri warahmatullahi, itu redaksinya lebih kuat. Ini kan hadis-hadis saya ambilkan dari kitab Sifat Sholat Nabi punyanya Nasiruddin Albani, yang sudah diteliti hadis-hadisnya. Ya, itu. Maka sampai hari ini pun saya lebih cenderung pakai yang warahmatullah kanan, warahmatullah yang kiri. Kalau kita mengucapkan salam sama orang itu, umpamanya kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Berarti kita mendapatkan berapa tadi Pak? 20. Kalau kita ketemu sama orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita dapat 30. Loh, itulah yang saya maksud dengan redaksi sirat yang dipakai oleh kanjeng Nabi. Jangan ditambah-tambahi. Contohnya ditambahi wa'alaikumna, ditambahi warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak ada. Saya mau mengatakan bid'ah itu repot juga ya. Ya, karena di masyarakat kita itu kata-kata bid'ah itu sesuatu yang saya bilang jangan sudah ikuti saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu aja. Ya. Di sini imamnya rata-rata yang pakai yang mana? Yang warahmatullah atau sampai wabarakatuh? Yang pertama. Oh, yang kanan yang wabarakatuh dong. Ya. Dan nanti lah ya ada orang yang cuma pakai warahmatullah kanan, warahmatullah kiri. Ojo di seneni, lasinya ini berarti kurang piknik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah yakula alaikas salam.
mengucapkan alaikassalam. Rasulullah SAW melarang. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Ketika Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, itu berarti sanadnya itu ada yang jalur hasan, ada sanad yang jalur sahih. Jadi sanadnya itu ada 2 jalur. Kata-kata hasan sahih itu baru muncul pada zamannya Imam At-Tirmidzi, pada zamannya Imam Al-Bukhari, pada zamannya Imam Muslim. Tidak ada istilah hadis hasan, itu tidak ada. Tidak ada istilah hadis hasan, itu tidak ada. Ya. Jadi kalau umpamanya ada kata-kata yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan menggunakan hadis dhaif itu lebih afdal daripada tidak menggunakan dalil sama sekali, yang dimaksud dhaif itu adalah hasan menurut tahqiq para ulama, bukan dhaif yang itu. Ya, jadi dhaif kalau pada masa Imam Bukhari cuma ada sahih sama dhaif, nanti di bawahnya dhaif ada maudhu gitu. Kalau maudhu sudah parah, palsu. Lah dhaif ini kemudian pada taraf Imam At-Tirmidzi kemudian diteliti kembali. Ya, rawinya cuma sedikit dia pelupa, rawinya sedikit tidak apa, ya. Akhirnya oleh Imam At-Tirmidzi dengan sebutan hasan. Kalau Majelis Tarjih sampai hari ini mengatakan hadis hasan itu boleh dijadikan dalil hukum. Apalagi kalau kemudian dikuatkan oleh hadis yang lain dengan jalur-jalur yang lain, syawahid-syawahid yang lain, maka menjadi hadis sahih li ghairihi. Begitu Pak. Nabi Muhammad melarang. Jadi ketika Jabir bin Sulaim dia mengatakan ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikassalam. Saya berkata alaikassalam. Ketika dia mengatakan alaikassalam, faqala la taqul alaika. La taqul alaika. Tapi katakanlah awan assalamu alaikum. Itu tetap pakai redaksi hukum. Karena kalau kita belajar bahasa Arab itu kata-kata alaika itu kadang-kadang seringkali untuk konteks sesuatu yang tidak baik. Satu yang tidak baik. Contoh, saya mengatakan begini. Imam Ali, sahabat Ali mengatakan begini. Nadru ula laka wa nadru thani alaika. Apa artinya Pak? Nadru ula, pandangan pertama itu laka, itu berarti keberuntunganmu. Jangan sepedaan malu delok sing indah-indah yang mau secara tidak sengaja, lah itu laka. Tapi warna terus sani alaika, pandangan yang kedua jenengan sudah kelihatan yang pertama, jenengan memalingkan muka sudah seret. Lah kok saya kepikir dulu meneh, baru jenengan dulu yang kedua, lah itu sudah alaika. Berarti alaiku, berarti alaika nadutani, alaika itu berarti itu pandangan yang kedua itu merupakan azab dan dosa untukmu. Makanya Nabi melarang pakai alaika. Kadang-kadang alaika itu juga menunjukkan pada konteks sesuatu yang tidak baik. Makanya muncul begini, kalau ada orang alaika laknatullah gitu. Alaika laknatullah berarti kamu itu mendapatkan laknat itu. Jadi maka Rasulullah mengatakan assalam dulu baru pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya makanya redaksinya kita mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 5, ayyuqiya as-salama indal qudumi wa indal qiyami min majlisi. Seseorang itu mengucapkan salam ketika datang, ya, ketika datang wa indal qiyam, dan ketika berdiri
min majlisihi, dari majlisnya. Jenengan itu umpamanya datang kepada sebuah majlis, ya, jenengan datang, maka sebelum jenengan duduk, etikanya itu jenengan mengucapkan salam ke majlis itu etikanya. Yang dimaksud majlis itu yang bagaimana? Kalau maunya konteksnya semacam ini, jenengan datang belakangnya itu mengucapkan salam atau tidak? Tidak. Semacam ini. Dilihat majlisnya majlis konteks yang apa. Jenengan datang ke rumah, di situ duduk-duduk keluarga, bapak, ibu, anak, maka etikanya jenengan sebelum masuk mengucapkan salam. Ketika sudah selesai, jenengan umpamanya dan ternyata majlis itu belum selesai, maka jenengan pas ketika akan keluar, itu etikanya juga mengucapkan salam. Termasuk di dalam majelis ilmu seperti ini, Pak. Etika yang benar, etika yang baik, ketika jenengan akan keluar dari masjid taklim seperti ini, jenengan itu ada izin, setidak-tidaknya mengacungkan tangan, setidak-tidaknya mengacungkan tangan. Ada orang-orang yang tidak beretika kadang-kala dari majelis itu, moro-moro metu itu pun juga kadang mengganggu yang lain. Etikanya begitu. Para sahabat Rasulullah SAW kalau mau keluar dari masjidnya Nabi juga izin. Jadi tidaknya apa tadi? Mengacungkan tangan. Idza intaha ahadukum ila majlisin fal yusallim. Fa'in badalahu ayat jelisan jelis, kata Nabi, apabila salah satu dan kalian nyampe di sebuah majelis, maka falyusallim, maka ucapkanlah salam. Fa'in badalahu ayat jelisan, maka apabila telah tampak bagi dia tempat untuk dia duduk, di telahut ada yang longgar dan sebagainya, maka ya jelis, maka adalah dia duduk. Nah itu etikanya, Pak. Ini sopan santunnya begitu. Datang, ada rapat RT, itu jenengan datang terlambat, itu etikanya jenengan minta izin. Di antara izinnya apa? Salam itu tadi. Tsumma idza qama falyusallim falaysa fil ula bi ahad qaminal akhar. Jadi kemudian apabila dia berdiri, maka hendaklah dia itu mengucapkan salam. Maka bukanlah orang yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah salam itu bukan masalah yang pertama atau yang terakhir dalam konteks majelis. Kalau jenengan ketemu sama orang yang mengucapkan lebih salam, orang yang pertama mengucapkan salam lebih dulu, itulah yang lebih utama. Orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu lebih utama. Tidak peduli jenengan sudah tua atau masih muda. Kadang-kala kita ini karena merasa sudah tua, akhirnya tidak mau salam kepada yang lebih muda. Kalau kita bisa melihat nanti di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW itu juga mengucapkan salam kepada anak kecil. Rasulullah SAW itu juga mengucapkan salam kepada anak kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat ya, Rasulullah Muhammad SAW itu ini annahu marra ala sibyanin fasallama alaihi faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Jadi Anas bin Malik itu suatu saat berjalan. Pas ketika berjalan ketemu anak kecil sibyan. Lah Anas bin Malik kemudian mengucapkan salam sama anak kecil itu. Dan kemudian dia mengatakan apa? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Adalah Nabi Muhammad SAW itu melakukannya. Itu artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang usianya lebih muda. Jadi tidak ada aturannya sing nom itu kudu mengucapkan salam sing dan sing tuwek tidak ada.
Gak boleh kita ngomong aku tua ya kudu disalami dhisik, gak oleh. Masih ada kan seperti itu. Lek disapa dhisik jigideg kae. Ya, justru yang tua ini tapi tetap yang muda ini pun juga memberikan penghargaan kepada yang lebih tua. Ya podo-podo. Ya. Kalau memang kita lebih awal mengucapkan salam ya monggo ini lebih baik. Gak usah tentenan. Toh kalau kita itu mengucapkan salam lebih awal, kita pun juga mendapatkan salam juga. Beda kalau orang yang disalami tidak mau jawab, dia tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjawab salam itu kalau person musuh person, satu orang musuh satu person, itu maka wajib untuk hukumnya untuk menjawab salam. Tidak ada alasan untuk boleh tidak menjawab salam, itu tidak ada Pak. Kecuali kalau yang mengucapkan salam orang Nasoro, orang Kristen, Yahudi, beda lagi. Lek podo-podo Islami tidak ada dalil yang tafsir yang melarang kita itu menjawab salam dari orang yang menurut kita, angan-angan kita, orang itu mungkin ini begini, tidak ada. Apalagi mentang-mentang dianggap Wahabi, gak dalam menjawab salam. Apalagi dianggap sebagai alul bid'ah, gak jawab salam. Keliru model begitu. Bid'ah itu apa? Wahabi itu apa? Radikal itu apa? Harus didudukkan perkaranya. Jangan kita itu murmur langsung duduk kamu Wahabi, jangan langsung duduk langsung ahlul bid'ah, jangan langsung duduk radikal, jangan. Harus didudukkan perkaranya. Hanya jangan gara-gara suudon begitu akhirnya kita tidak mau menjawab salah, tidak boleh. Ya, itu. Yang nomor 6, ayat harisa kullu muslimin ayyakuna huwa al-badi'u bisalam. Tuh ini loh Pak, yang katakan tadi. Setiap muslim itu dia betul-betul berupaya bersungguh-sungguh ayyakuna huwa al-badi'u bisalam, supaya dia itu menjadi orang yang lebih dulu mengucapkan salam. So, ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bilang, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Coba dengan amati hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih ini. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama bila terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, artinya orang yang paling utama di hadapan Allah itu man bada'ahum bisalam, orang yang mendahului dari mereka itu bisalam. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Yang mengucapkan salam lebih dulu ketika ketemu, itulah yang lebih utama di hadapan Allah. Ya, ini hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau ketemu para sahabat, ya beliau itu kalau ada kesempatan lebih dulu mengucapkan salam, ya beliau yang mengucapkan salam lebih dulu. Tidak mentang-mentang beliau sebagai seorang Nabi atau Rasul. Buktinya tadi apa? Di poin nomor 10 tadi, beliau ketemu dengan anak-anak, beliau yang mengucapkan salam lebih dulu. Ya, iso disi-disian mengucapkan salam dengan redaksi yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebelum nomor 7, ada yang mungkin disampaikan dulu. Yeah. Tapi jawabannya itu monggo gitu, itu gimana Pak? Apakah itu sama nilai pahala atau gimana? Terus yang kedua, kalau ada kita ketemu orang terus atau dia tuh menjawab duluan sebelum salam, hanya kemudian atau gimana gitu? Insyaallah. Baik, pertanyaannya pertama diucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawabnya rahayu. Begini orang model begini. Dia orang-orang kebatinan ya, orang-orang kejawen mengganti. Padahal begini kan ya. Kalau orang mau memahami
secara linguistik kebahasaan itu salam itu lengkap, full, kalau boleh saya bilang full lengkapnya, mentoknya. Kalau rahayu, jadi memang begini loh Pak, dalam kehidupan itu kan setidak-tidaknya ada 10. Ada rilo, ada legowo, ada nerimo. Tak jawab panjang kali lebar kita Bapak ya. Ada rilo, ada legowo, ada nerimo, ada amorogo, kemudian ada santoso, ada rahayu, kemudian ada wilujengan, ada gembiro, ada samadi, dan ada masuji kawaro itu. Dan itu sebenarnya juga kalau diambil dalilnya semua ada dalam Al-Quran Karim. Dan ketika memang orang-orang kejawen ini, orang kebatinan ini lebih cenderung ngambil pada konteks isi daripada lahiriahnya. Tapi salah juga ketika dia mengatakan rahayu itu sebenarnya juga salah juga. Kalau dibandingkan antara salamu alaikum warahmatullah, itu lebih lengkap daripada kata rahayu. Lah bagaimana kita menghadapi orang model begini nih? Kita harus memetakan dulu, tidak boleh langsung mentakbir orang itu. Dulu pernah saya sampaikan, ada orang itu yang memang betul-betul tidak tahu. Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah karena dia hanya sekedar ikut-ikutan saja, sehingga dia pun akhirnya tidak mengerti hukum tentang menjawab salam yang fardu ain itu. Lah kepada orang semacam ini kita harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Itu namanya man layarin, orang yang tidak tahu. Tapi kadang-kadang nanti kita akan ketemu dengan orang model yang kedua, namanya lam yastati, orang yang tidak mampu. Dia itu sudah tahu bahwa itu wajib, tapi dia tidak mampu untuk melakukan itu. Yang repot kalau kita ketemu dengan orang yang ketiga, yaitu mayurid, orang yang tidak mau. Dia sudah tahu hukumnya, dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Lah yang jenengan maksud, yang jenengan itu ketemu yang mana? Kalau memang jenengan ketemunya kepada yang memang tidak tahu, cuma ikut-ikutan, ya harus dengan hikmah. Kalau memang ketemunya dengan orang yang tidak punya kemampuan, kita beri kemampuan. Di antaranya dengan mauidhah hasanah tadi. Kalau ketemu dengan orang yang tidak mau, maka wajadilhum billati ahsan. Jadi tataran-tataran pemetaan kepada objek dakwah itu. Maka nanti ada umat ijabah, ada umat dakwah. Nah itu perlu dipahami juga. Nah sementara memang kita perlu lihat orang ini tadi disalami assalamualaikum warahmatullahi, dia cuma mengatakan monggo, binara dan sebagainya. Ini ada apa kira-kira? Kita teliti dulu sebelum kita langsung menjustifikasi akidah daripada orang itu. Mungkin dia betul-betul tidak tahu, atau mungkin dia terkena aliran-aliran tertentu sementara dia tidak paham tentang kesesatan aliran tertentu itu. Nah inilah tugas kita, bahwa dakwah itu tidak bim salam bim abrakadabra langsung ganti. Karena Nabi Nuh sendiri dakwahnya sampai memakan waktu 950 tahun. Jenengan dakwahnya sudah berapa tahun? Itu baik. Kemudian yang kedua, sampai lali nomor 2 mendatang. Jawab duluan. Jawabannya seperti orang keseng. Sebelum disalam, Waalaikumsalam. Kalau memang orang ini niatnya istihza mengolok-olok, maka dia juga mengolok-olok syariat Islam. Orang ini harus disuruh tobat. Kalau dia niatnya memang mengolok-olok, lupa dia niatnya bercanda di dalam masalah agama tidak boleh. Itu kan ada kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kan ya. Ya itu sampai akhirnya kemudian turun ayat itu. Masa sih tentang masalah agama kok bercanda? Tidak boleh bercanda di dalam masalah agama. Orang seperti ini harus diingatkan. Sekali lagi bahwa bercanda pakai C, bukan pakai C ya. Bercanda di dalam masalah agama itu hukumnya haram. Kalau dia memang niatnya bercanda, harus diingatkan Pak. Tidak boleh. Clear ya? Kalau mengucapkan salam lebih dulu
tidak memakai waalaikumsalam. Tapi kalau mengucapkan salam lebih dulu redaksinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Harus diingatkan dengan baik, dengan cara-cara yang hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Sengeyel, ya baru aja dilubilah biasa. Tadi saya katakan tadi, debat itu nomor 3. Debat itu nomor 3. Kalau kita ini seringkali mendahulukan debat, padahal debat itu bodoh-bodoh kayak isoni. Akhirnya gak mari-mari dan debat. Si debat bodoh-bodoh kayak isoni. Makanya Rasulullah pun juga diingatkan juga dengan kalimat wa'arid anil jahili, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Karena berdebat dengan orang jahil itu tidak akan pernah ketemu. Sing ono mek ngotot, tok ngeyel, tok gitu. Didalili koyo ngopo karena memang dia tidak punya fondasi untuk masalah pemahaman agama yang benar. Jadi sering ngotot, maka dengan orang semacam ini lebih baik mengalih dan dikandani kan gak kena. Itu ya. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Mas tadi, sampai berapa kali kita itu boleh memberikan salam terhadap orang yang setiap kita kasih salam terus dia mengenai gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada misalnya teman kita itu alim ya, tapi setelah dari masjid dia nyopo monggo gitu ya, terus kita bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengingatkan itu gimana ya Ustaz? Sering gitu. Kalau memang dia ucapkan salam dan 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali, berkali-kali dia ucapkan salam, dia tidak pernah menjawab, maka kita boleh untuk menanyakan itu kepada dia. Kenapa dia tidak menjawab salam? Harus kita tanyakan kenapa. Pernah memang kejadian di Masjid Taqwa Batu gitu ya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, gak mau jawab. Di salam yang kedua tidak mau jawab juga, diem. Diucapin salam yang ketiga tidak mau jawab, diem juga. Akhirnya orang ini punya inisiatif, wong ini ditakoni, diucapin salam kok gak jawab sih. Dia memberanikan diri untuk tanya. Sampai tak ucapin bolak-balik. Ya sebenarnya kejadiannya tidak hanya 1 kali itu gitu. Dan ternyata memang kejadian lagi. Pas muazzinnya Masjid Taqwa Batu pun juga bilang sama saya. Nah, pas memberanikan diri untuk bertanya itulah jawabannya sungguh luar biasa jawabannya. Dia menjawab, haram hukumnya menjawab salam dari ahlul bid'ah. Jadi jamaah kita yang Muhammadiyah itu dianggap ahlul bid'ah sehingga haram untuk dijawab salamnya. Loh itu, jangan-jangan jenengan mengucapkan salam dia tidak pernah mau jawab, jelas meneng. Jangan-jangan jenengan dituduh ahlul bid'ah. Itu penting. Nah, jadi kalau sudah berapa kali, 3 kali lah katakanlah begitu, jenengan tanya, kenapa sih kagak menjawab salam, kenapa? Dan itulah nanti baru pada konteks yang nomor 3 tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua, pulang dari masjid, dia itu mengatakan monggo. Kita harus pahami kok, tidak semua orang itu mengerti tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah salam ketika ketemu, ketika berpisah. Kembalinya kepada konteks pertanyaan tadi itu, jawaban saya itu. Banyak orang yang melakukan seperti itu karena tidak tahu tentang hukumnya sunnah ketika berpisah atau bertemu dengan mengucapkan kalimat salam. Sebenarnya kan yang afdol pas ketika pulang dari masjid, umpamanya gitu ya. Kalau orang Islam itu kan sunnahnya mengucapkan salam. Gitu. Nah, dia mengucapkan monggo. Lah kok bila kita mengucapkannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia tidak mengucapkan salam, kalau kita mengucapin waalaikumsalam, kita tidak usah menjawab, tidak usah menjawab waalaikumsalam. Dan cara mengingatkannya pun lebih baik dengan cara-cara yang baik yang lain. Itu ya. Saya tidak sepakat kalau dia mengucapkan monggo dengan mengucapkan waalaikumsalam, itu saya juga tidak sepakat. Di samping memang tidak ada dalil dari Rasulullah Muhammad SAW. Cara mengingatkan mungkin dengan cara-cara yang baik. Ya diantara dengan mengaji begini kan akhirnya paham.
paham. Jadi makanya betul bahwa nanti ada dua, awaluddin ma'rifatullah dan juga ada awaluddin al-ilmu. Jadi awal pertama beragama itu yang mengenal Allah dulu, yakin adanya Allah. Dan ada yang mengatakan awaluddin al-ilmu, ya awal pertama beragama itu harus punya ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Al-ilmu qabla al-amal. Atau ada yang menambahkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata-kata atau beramal. Itu makanya disebut dengan awaluddin al-ilmu. Orang sholat sampai pengsi jajaran ratusan rakaat tapi tidak didasari dengan ilmu dia ketika sholat, masih lebih bagus orang yang sholatnya walaupun cuma 2 rakaat tapi punya keilmuan, kapasitas masuk pada konteks ilmunya dan sebagainya. Itu awaluddin ala ilmu. Itu ya. Berarti manhaj kita itu ya ilmu. Manhaj kita dalam beragama itu ya ilmu, bukan taklid. Bukan taklid. Apa taklid juga. Jadi saya kemarin di Batu itu saya bilang di Ranting Sidomulyo, saya bilang beragama itu ada beberapa model. Model yang pertama namanya taklid. Lihat jenenge taklid itu melu, pokoknya melu, bu bener, bu salah, ngerti dalilnya, pun tidak pokoknya melu, itu namanya taklid, itu tidak boleh. Dan ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani disebut mengambil Tuhan kepada pendeta-pendeta ulama-ulama mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi. Ini bisa jadi nanti akhirnya orang yang diikuti itu akan jadi tauhidnya itu. Nanti buka jenenge di Fathul Masjid, kapan-kapan kita sampaikan. Kemudian cara beragama yang kedua itu namanya ittiba. Ittiba itu berarti mengikuti dengan tahu dasar hukumnya, tahu dalilnya. Kalau jenengan umpamanya sholat subuh itu kunut atau tidak, jenengan memilih yang tidak kunut, jenengan tahu alasan kenapa tidak kunut, itu ittiba namanya, tahu dalil-dalilnya. Dan kemudian yang ketiga, ini dilakukan oleh Muhammadiyah sebenarnya, namanya talfiq. Talfiq ini lebih tinggi daripada sekedar ittiba. Jadi pemikiran-pemikiran, pendapat dikumpulkan jadi satu, kemudian diteliti mana yang lebih mendekati Rasulullah SAW. Lah itulah namanya talfiq. Jadi memilihnya bukan karena hawa nafsu, tapi dipilih mana yang sekiranya lebih dekat kepada Rasulullah dan para sahabat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dijadikan satu, dilihat pendapat-pendapatnya, diteliti, dimurajaah, ditarjih, dan kemudian diambil mana yang paling kuat. Itu namanya talfiq. Itu ya Pak. Jadi memang kita harus beragama itu ya memang tiba. Jadi saya tidak sepakat kalau jawabnya orang mengatakan monggo tadi dengan waalaikumsalam. Betul. Ya, jenengan kita semua di sini beragamanya yang mana? Ya taklid, ittiba atau talfiq? Jenengan sudah sampai talfiq Pak? Berupaya untuk sampai talfiq. Tapi kebanyakan taklid. Apa cari ustaz, apa cari kiai, baru kemudian tidak ada upaya untuk meningkatkan grade, untuk mengetahui kenapa kok dia mengikuti ustaz itu. Sampai hari ini pun kalau saya tanya kenapa sama kok sholat lagi imami kok bismillah gak dijarno, padahal ada riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bingung Gus jawabnya. Bingung Gus. Pokoknya aku kalau ustadku lagi imami langsung alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ternyata setelah dititik ada riwayatnya Anas bin Malik yang sanadnya lebih kuat. Beliau sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Utsman, sholat di belakang Ali bin Abi Thalib. Di situ Anas bin Malik mengatakan, ya batadiuna bilhamdillahi rabbil alamin. Jadi Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang usianya panjang, pernah makmum pada zaman Rasulullah, sampai pernah makmum pada zaman Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan sampai Ali bin Abi Thalib.
dia mengatakan yang bertadiuna bil hamdillah. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang didengar oleh Anas bin Malik itu kalau imami langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban saya panjang kali lebar dan dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kalau rombongan misalnya berapa orang itu mengucapnya satu-satu atau bisa perwakilan? Perwakilan. Umpamanya jenengan satu orang ketemu dengan orang banyak, maka yang jawab itu fardu kifayah. Kalau mereka kata yang jawab satu sudah cukup. Yang di sini cukup mengucapkan assalamualaikum. Tidak usah pakai waalaikumsalam, apalagi kalau di situ ada cewek. Kalau umpamanya itu ada 5 orang ketemu satu orang, cukup di antara mereka itu mengucapkan salam. Kalau usah sini salam, ucap, ini salam, ucap. Lalu mau 10 lah situ 10 masih tetap. Gitu dulu aja. Oke. Iya. Kita melewati makam atau kuburan kan kita membaca mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur itu apakah ada hadis sahih terus ujungnya sunnah atau fardu bagaimana itu bisa Pas ketika kita masuk ke kuburan, mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. kemudian mengucapkan salam gitu ya. Ada dari tak bukakan hadisnya. Tidak apa-apa, tadi ditunda sedikit tidak apa-apa. Nanti sebenarnya juga akan kita bahas adab ini, yakni judulnya adab ziaratil kubur. Nih nomor 3. Karena Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri ayyaqulu assalamu alaikum ahlad diyari. Nah, ini sunnahnya kalau kita ziarah kubur mau masuk ke pemakaman mengucapkan salam. Di antaranya redaksinya assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Nanti jangan dikait-kaitkan dengan talqin. Lupa kalau diucapin salam berarti krungu berarti bisa ditalqin. Gitu lagi ya pemahaman cocokologi. Nanti akan kita bahas di adab ziarah kubur tentang ada nggak talqin itu yang sesungguhnya. Sebenarnya yang ditalqin itu siapa? Jadi sabar, nanti saya ketemu. Nanti kita akan menuntut adab menjenguk orang sakit selesai, menjenguk orang sakaratul maut, kemudian masalah janaiz, ziarah kubur selesai sudah. Nanti insya Allah saya menuntutkan begitu. Satu lagi ketika ada orang salam kemudian kita yang menjawab, ada yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada yang seperti itu. Waalaikumsalam. Oke, itu karena konteksnya begini. Coba kita lihat. Dia memasukkan kan itu. Dia memasukkan kepada assalam. Assalamnya ada alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah. Memang ada yang kemarin mengatakan kepada kita, Pak, kalau mengucapkan waalaikumsalam itu salah. Loh, kenapa salah? Karena itu harus diwasalkan menjadi waalaikumsalam. Tidak ada perincian dari Kanjeng Nabi apakah harus digomah ataukah harus disukun. Yang jelas kadangkala sesuatu yang matnya itu pendek dua ketukan akhirnya bisa menjadi panjang dalam konteks tempat tertentu. Saya tanya, jenengan pas ketika sholat itu panjangnya berapa rakaat? Allahu Akbar, salah atau benar kira-kira? Terutama dari rakaat yang pertama ke rakaat kedua, jangan mengucapkan Allahu Akbar, salah atau benar kira-kira?
Padahal dalam kaidah tajwid cuma dua ketukan. Dalam konteks-konteks tertentu, sehingga sesuatu untuk tidak menyulitkan pengucapan. Sama dengan konteks waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Karena sering terucapkan itu kemudian akhirnya jadi terbiasa menjadi waalaikumsalam. Sama dengan itu tadi itu. Nah, jadi sah-sah saja, dan juga Rasulullah SAW juga tidak pernah mempermasalahkan. Rasulullah SAW juga tidak pernah mempermasalahkan para sahabat Rasulullah seperti itu. Ada lagi lucu juga, membaca Al-Quran itu ada ustadz tertentu yang di sana di Kidul Pasar itu kalau membaca Al-Quran, kalau wakofnya itu pakai wakof yang pakai domir itu tidak boleh dibaca ha, tapi tetap dibaca hu. Kata dia nanti menghilangkan domir. Akhirnya nanti baca Al-Qurannya jadi lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh di, tapi akhirnya jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu nanti kalau antara apa namanya itu, jar, marfu, kemudian nasab, jazm itu harus jelas dalam bahasa Arab. Akhirnya jadi lucu baca Al-Quran. Nah, begitu. Jadi dalam konteks-konteks pengucapan itu akhirnya waso, tidak itu kadang-kadang menjadi sebuah ranah yang tidak terucapkan, tapi maknanya sama. Harokat yang dua bisa menjadi tiga, bahkan menjadi empat. Ketika Syekh Bisari Rasid adzan dengan langgam nahawan, itu kan panjang. Allahnya itu berapa ketukannya? Melebihi daripada mat wajib mutasir panjang. Nah itu dari dalam konteks hal tertentu. Saya tidak mempermasalahkan, dan juga Rasulullah Muhammad SAW juga tidak pernah memperinci apakah harus waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Rasulullah tidak pernah ada dalil yang memperinci tentang masalah ini, dan para ulama pun juga tidak ada yang memperinci. Jadi kita tidak perlu untuk mempersulit diri, tidak untuk mempersulit diri. Beda kalau salahnya diganti dengan alif yang empat juga. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.